Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvan Nurati Wahyuni. Dengan ini, saya ingin membuat video tentang UAS pada mata kuliah meteorologi, yang mana kali ini mengambil tema yaitu pengaruh fenomena cuaca ekstrim. Sebelum itu, perkenalkan, saya Elvan Nurati Wahyuni dengan ujung NIM 7063 dari kelas B. Saya mahasiswa angkatan 2022 Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya. Nah, sebelum itu kita masuk dulu ke pengertian dari cuaca ekstrim. Nah, cuaca ekstrim merupakan kondisi atmosfer yang berlangsung dengan intensitas yang jauh melebihi norma harian atau musiman dan dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan, manusia, serta infrastruktur. Nah, di sini ada beberapa faktor penyebab utama akibat cuaca ekstrim, yaitu faktor pertama itu perubahan iklim, yang mana pada perubahan iklim ini terjadinya pemanasan global, peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, yang menyebabkan pemanasan global yang mengubah pola cuaca di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kemudian, pemanasan global mengakibatkan suhu udara yang lebih tinggi dan tidak stabil, memicu cuaca ekstrim seperti kekeringan dan badai tropis yang kuat. Kemudian, yang kedua itu ada El Nino dan La Nina, mana pada perubahan siklus atmosferik dan suhu laut di Samudra Pasifik, El Nino dapat menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah, sementara La Nina dapat menyebabkan banjir di wilayah lain. Kemudian ada aktivitas manusia seperti pembakaran hutan, emisi gas rumah kaca, dan polusi udara. Aktivitas manusia dapat mempengaruhi iklim secara drastis dan menyebabkan cuaca ekstrim. Dan yang terakhir itu ada gelombang panas. Nah, gelombang panas ini terjadi di wilayah Asia. Gelombang panas ini dipengaruhi oleh gerak semu matahari dan dapat mempengaruhi suhu udara yang panas. Nah, adapun pengaruh utama yang terjadi akibat cuaca ekstrim yaitu dapat mempengaruhi kerusakan lingkungan yang mana dapat merusak ekosistem laut dan darat serta menyebabkan kerusakan pada hutan dan satwa liar. Gelombang panas dapat menyebabkan kematian hewan dan tanaman serta mengganggu siklus hidup beberapa spesies. Kemudian dapat mempengaruhi kesehatan yang mana cuaca panas dan dingin ekstrim ini dapat mempengaruhi kesehatan anak yang lebih rentan terpapar karena karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Terakhir itu ada gangguan atmosfer, yang mana gangguan atmosfer seperti badai musim dingin, front hangat atau dingin, siklon tropis, dan gelombang panas dapat menyebabkan cuaca ekstrim seperti hujan dan angin kencang. Di sini saya memilih untuk ENSO. ENSO sendiri yaitu El Nino Short-Term Oscillation, yang merupakan fenomena iklim yang terjadi di Samudra Pasifik tropis yang melibatkan interaksi antara lautan dan atmosfer, yang mana ENSO ini terdiri dari dua fase utama, yaitu El Nino dan La Nina, serta fase netral di antaranya. ENSO ini memiliki dampak signifikan pada cuaca dan iklim di seluruh dunia. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ENSO ini memiliki 3 fase. Yang pertama itu fase El Nino. El Nino itu merupakan pemanasan periodik suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur ekuator Samudra Pasifik. Kemudian untuk La Nina, fase La Nina ini merupakan pendinginan periodik suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur ekuator Samudra Pasifik. Sedangkan untuk fase netral ini terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik berada di sekitar rata-rata dan tidak menunjukkan pola pemanasan atau pendinginan yang signifikan. Yang berarti pada cuaca tersebut itu terbilang stabil. Nah, untuk pengambilan data di sini saya menggunakan website NOAA, yang mana di sini saya memilih ONI
Oceania Index dan juga Southern Oscillation Index. Ini saya menggunakan rentang tahun 2000 sampai 2004. Oke, kita masuk ke Oceanic Nina Index. Di sini untuk indeks ENSO-nya itu semakin menambah tahun itu semakin tinggi dan bisa dibilang tidak stabil. Bisa kita lihat pada indeks ENSO berdasarkan website BMKG di sini, yang mana pada tahun 2000 yang dimulai dari min 1,5 ini termasuk ke El Nino moderat. Dan ke pertengahan tahun 2000 itu masuk ke min 0,5 yang berarti min 0,5 ini masuk ke antara netral dan juga La Nina lemah. Lanjut ke di pertengahan tahun 2001 itu dengan nilai 0 yang berarti masuk ke netral. Kemudian pada tahun 2002 itu masuk ke netral lagi dan bisa dilihat pada grafik ini naik pada tahun 2003 itu masuk ke angka 1 yang berarti 1 masuk ke El Nino antara El Nino lemah dan moderat. Selanjutnya pada pertengahan 2003 itu masuk ke netral sampai ke 2004 juga masuk ke netral. Itu untuk Ocean Nina Index ONI. Kemudian selanjutnya itu ke Southern Oscillation Index, yang mana bisa dilihat pada grafik yang tertera pada gambar itu memiliki bisa dibilang cuaca yang tidak stabil, di mana pada grafik ini naik turun. Yang mana pada tahun 2000 itu masuk ke angka 1 yang berarti El Nino, masuk ke El Nino. Kemudian menurun drastis pada pertengahan tahun 2000 menjadi netral. Kemudian naik lagi pada tahun 2001, itu ketiga, yang mana 3 ini masuk ke El Nino yang kuat. Selanjutnya turun lagi pada pertengahan 2001, itu masuk ke netral. Kemudian pada tahun 2002 itu masuk ke El Nino lemah. Kemudian pada tahun 2003 itu masuk ke netral. Tahun 2002, pertengahan 2002 sampai pertengahan 2003 itu masuk ke netral. Kemudian naik secara signifikan pada tahun 2004. Sebelum 2004 itu kedua, yang berarti masuk ke El Nino antara moderat dan kuat. Dan turun lagi pada tahun 2004 itu min 2, yang berarti
masuk ke fase La Nina. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.